Halo Pak Brahma dan teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penyalahgunaan kekuasaan yang beranggotakan Colon Suwardi, Reneta Hartono, Petri Omega Siswanto, dan saya sendiri, Stefanus Andre Lafida. Definisi penyalahgunaan kekuasaan adalah suatu tindakan yang bersifat koersif ataupun memaksa dengan menggunakan suatu power, influence, ataupun jabatan dari pelaku penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan ini memiliki beberapa bentuk seperti sexual harassment, bullying, dan power play. Yang pertama, pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai rayuan permintaan serta perlakuan seksual yang dapat mengganggu kinerja serta iklim saat beraktivitas. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi seperti di lingkungan kerja, lingkungan sosial, serta lingkungan keluarga. Dalam hal ini, pelecehan seksual tidak hanya kekerasan secara fisik ataupun perlakuan nonverbal, melainkan juga dapat berasal dari kata-kata atau verbal. Terdapat dua kategori dalam pelecehan seksual, yaitu quid pro quo atau sesuatu untuk sesuatu. Yang kedua adalah penciptaan lingkungan yang tidak bersahabat. Quid pro quo atau sesuatu untuk sesuatu, istilah tersebut dijelaskan dalam kesempatan untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau mendapatkan promosi naik jabatan. Pelecehan quid pro quo terjadi tergantung dari apakah seseorang tersebut menerima atau menolak rayuan seksual dari atasan atau pihak yang bertugas demi mendapatkan suatu pekerjaan dengan taruhan konsekuensi, yaitu diterima sebagai pekerja atau sebaliknya. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang buruk atau tidak bersahabat. Sementara penciptaan lingkungan yang buruk merupakan istilah yang lebih luas karena mencakup perilaku seksual baik secara verbal dan nonverbal. Contoh konkretnya adalah kasus yang menimpa Sakdiah Maruf sebagai korban pelecehan seksual. Ia mengaku saat berada di SMP, ia merupakan korban pelecehan seksual yang berawal dari candaan oleh teman lelaki di sekolahnya. Meskipun candaan tersebut tidak dilontarkan secara belak-belakan, tetapi orang dapat memahami kalau candaan tersebut memiliki arti tersendiri. Selanjutnya, kita dapat menentukan apakah suatu kejadian dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual atau tidak dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh diri sendiri. Yang pertama, apakah perlakuan yang diterima memiliki makna tersendiri? Apakah perlakuan yang diterima berkaitan dengan pekerjaan dan dapat mempengaruhi hasil kinerja kita? Yang ketiga, apakah kita menolak atau tidak perlakuan tersebut? Yang keempat, apakah perlakuan tersebut kita dapatkan secara terus-menerus atau berkelanjutan? Terdapat 3 saran agar kita dapat terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama, milikilah asumsi diri bahwa rekan kerja kita tidak memiliki minat tentang rayuan, candaan, maupun cerita tentang seksual. Yang kedua, dengarkan serta perhatikan reaksi negatif yang ditunjukkan rekan kerja apabila sedang berdiskusi tentang masalah seksual. Jika kita merasa ragu apakah persepsi yang kita miliki buruk atau tidak, kita dapat menanyakan secara langsung. Yang ketiga, hindari perlakuan baik secara verbal maupun nonverbal yang dapat menyinggung seseorang. Apabila kita mendapat perlakuan seksual, kita dapat melakukan beberapa saran dari para ahli. Yang pertama, berbicara langsung dengan tegas kepada pelaku. Yang kedua, mengumpulkan bukti bahwa Anda merupakan korban pelecehan seksual. Yang ketiga, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, mengajukan keluhan kepada lembaga pemerintah atau melalui jalur hukum. Yang kelima, tidak menyalahkan diri sendiri sebagai korban kekerasan seksual. Adapun bullying di sini yang merupakan sebuah tindakan laku yang sering dilakukan berulang-ulang atau bisa dikatakan sudah menjadi sebuah pola. Nah, bullying sendiri tidak hanya terjadi di satu kasus atau suatu lingkup tertentu. Namun, bullying dapat terjadi di dalam hubungan yang dekat maupun tidak dekat.
misalnya dalam tempat kerja ataupun dalam tempat bermain. Nah, di mana terjadinya tindakan yang kasar dan dilakukan secara berulang-ulang, baik dilakukan satu orang maupun sekelompok orang kepada orang lain. Namun, tindakan di sini seringkali tergantung pada tempat dan situasi yang terjadi. Contohnya, dalam tempat bermain seringkali terjadi kekerasan fisik. Namun, berbeda lagi dalam tempat kerja yang lebih menggunakan bahasa verbal. Next. Adapun di sini jenis-jenis bullying yang dilakukan dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, bergosip dengan topik orang lain, yang dimana di sini memiliki topik gosip yang terkait membuat lelucon terhadap orang yang dituju. Yang kedua, memperlakukan orang lain jadi inferior atau merendahkan, di mana di sini dapat dicontohkan seperti tidak menghargai pendapat atau selalu memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, memberikan pengucilan, seperti contohnya tidak menganggap adanya kehadiran orang tersebut. Yang keempat, melakukan penghinaan verbal. Di sini dapat diambil contoh seperti memberikan sebutan nama panggilan kepada orang lain. Yang kelima, penggunaan ekspresi wajah yang negatif, seperti mencibir, penghindaran adanya kontak mata. Yang keenam, menyalahkan secara berlebihan. Yang ketujuh, diberikan pemantauan atau pengawasan. Yang ke-8, memberikan kritikan yang tidak perlu. Di sini biasanya dilakukan menggunakan suara yang keras dan lantang serta dilakukan di muka umum. Next. Nah, adapun jenis-jenis bullying, yang pertama ada cyberbullying dan yang kedua ada intimidasi. Nah, pada cyberbullying seperti pada namanya, di sini lebih mengarah kepada media komunikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang terjadi di sini dapat berupa ancaman foto dan pesan, komentar yang negatif, pembohongan, dan lainnya. Yang menjadi alasan utama mengapa cyberbullying dapat digolongkan menjadi salah satu bullying yang harus diperhatikan, karena hal ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Seperti pada halnya foto, video, dan pesan yang terdapat pada media dapat disebarluaskan dengan cepat oleh pelaku dengan nama yang dapat disamarkan atau menggunakan nama anonim. Dan seringkali serangan-serangan elektronik seperti ini kerap lebih kejam dibandingkan perlakuan secara tatap muka. Dan pada intimidasi, meskipun dalam suatu perusahaan, intimidasi dijadikan sebagai salah satu budayanya seperti pekerja baru yang diperlakukan secara tidak adil oleh atasan merupakan hal yang lumrah terjadi. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang atasan, intimidasi dapat mengakibatkan kinerja produktivitas menurun. Misalnya ada salah satu pekerja yang mendapatkan pembulian. Pekerja tersebut bisa saja tidak akan bekerja secara maksimal, serta dapat keluar dari perusahaan tersebut. Menurut laporan dari Washington State Department of Labor and Industries, korban dari perlakuan bullying akan mendapatkan penyakit mental dan fisik yang dapat terbilang signifikan. Selain itu, dari sisi psikologis dan fisik dapat terjadi bila tidak ditangani lebih lanjut. Next. Adapun cara yang direkomendasikan untuk menangani masalah bullying antara lain, yang pertama, pekerja dan organisasi harus jelas tentang penentangan mereka terhadap intimidasi dan itu tidak menguntungkan siapapun dan tidak akan ditoleransi. Yang kedua, memberikan penegasan kepada penindas dapat menjadi cara yang tepat apabila tidak terjadinya kekerasan seperti kekerasan fisik. Yang ketiga, adalah langsung mengambil tindakan apabila terganggu. Next. Selanjutnya itu ada power plays. Power plays merupakan suatu hal yang dilakukan oleh suatu pihak yang tujuannya menghilangkan, mengurangi, maupun mengurangi esensi dari pemikiran, pendapat, gaya hidup, dan tindakan orang lain. Permainan kekuasaan bersikap repetitif dan merupakan pola yang dapat diidentifikasi dari seseorang dan sudah terlihat jelas dalam diri seseorang. Orang yang memiliki sifat power play cenderung berusaha mengambil keuntungan dari orang lain dan mencegah seseorang untuk membuat suatu keputusan. Next. Nah, dalam menghadapi power plays ini terdapat 3 cara. Yang pertama itu adalah abaikan.
Nah, dalam mengabaikan sikap dari power of place ini, kita secara langsung menghindari konflik ataupun argumentasi yang akan datang. Sehingga oleh karena itu, dalam mengabaikan ini, kemungkinan suatu kekurangan itu adalah bahwa pelaku dari power place itu akan mengalami, mereka tidak akan menyadari bahwa mereka sedang melakukan suatu tindakan power place. Sehingga mereka akan mengulangi lagi ke perilaku tersebut untuk kedepannya. Yang kedua itu ada netralisasi. Netralisasi ini kita mengkonfrontasi orang yang melakukan power plays, tetapi hanya untuk tindakannya pada saat itu saja. Tetapi kita tidak mengkonfrontasi tindakan-tindakan power plays yang sudah dilakukan dari saat-saat sebelumnya. Nah, kekurangan dari netralisasi ini adalah pelaku dari power plays ini akhirnya hanya akan menyadari bahwa mereka pernah melakukan tindakan power plays pada saat itu, hanya pada saat itu aja, sehingga mereka kemungkinan juga akan mengulangi tindakan power plays lagi untuk kedepannya. Yang ketiga ini ada kooperasi. Nah, dalam kooperasi ini kita mengkonfrontasi pelaku power plays bukan hanya untuk tindakan dia pada saat itu saja, namun juga untuk tindakan dia di saat-saat yang sebelumnya. Sehingga dalam kooperasi ini kita membuat pelaku sadar bahwa mereka sering melakukan tindakan power plays dan itu sudah menjadi suatu tindakan yang membentuk suatu pola di dalam perilaku pelaku power plays tersebut. Sehingga untuk kedepannya mungkin saja pelaku dari power plays ini tidak akan mengulangi lagi tindakan dia dalam memainkan kekuasaan dia terhadap orang lain. Next. Kemudian menurut Steiner ini jenis-jenis power plays ini ada 5. Yang pertama ini ada nobody upstairs. Nah, nobody upstairs ini biasanya pelaku power plays cenderung menolak untuk menerima keinginan dari orang lain dan mengedepankan keinginan dia sendiri. Sehingga dalam pelaku nobody upstairs ini cenderung memiliki sikap yang egois dan tidak ingin menerima pendapat dari orang lain. Dan yang kedua ini ada you owe me. Dalam you owe me ini pelaku power plays secara sengaja melakukan suatu tindakan baik kepada korban tanpa korban tersebut meminta untuk dilakukan tindakannya tersebut, dan pada akhirnya pelaku akan meminta imbalan dari orang tersebut. Nah, seperti contohnya ini ketika Anda memiliki teman yang terus-menerus memberikan Anda makanan tanpa Anda memintanya, namun pada suatu hari teman Anda tersebut itu meminta uang pada Anda. Nah, kemudian teman Anda ini mengatakan bahwa Anda harus meminjamkan dia uang dengan alasan bahwa dia ini sudah sering memberikan Anda makanan. Sehingga dalam situasi ini Anda menjadi merasa tertekan untuk melakukan permintaan dari teman Anda tersebut. Nah, di dalam you owe me ini, power plays-nya ini berada di bagian penekanan tersebut, sehingga korban dari power plays ini cenderung selalu merasa tertekan dan seolah-olah harus membalas imbalan dari pelaku power plays ini. Yang ketiga ini ada you gotta be kidding. Nah, you gotta be kidding ini biasanya dilakukan pelaku power plays terhadap korbannya itu yang dimana korbannya itu cenderung merasa bodoh dan tidak kredibel. Nah, biasanya itu misalnya teman Anda itu menyatakan suatu opini dan kalian mengatakan, masa iya sih, nggak bener lah, kayak seperti itu. Nah, hal tersebut itu akan membuat teman Anda merasa bahwa pertanyaan yang diucapkannya ini bodoh dan tidak kredibel. Sehingga itu dapat melukai harga diri dari teman Anda. Kemudian yang keempat itu ada metafora. Yang metafora ini adalah penyebutan suatu nama atau kiasan terhadap suatu hal yang sebenarnya maknanya itu bukan itu. Seperti contohnya ketika Anda memiliki teman yang mungkin makanannya itu memiliki porsi yang banyak, kemudian mama Anda mengomentari dengan mengatakan bahwa teman Anda itu makannya seperti babi. Nah, dalam hal ini kan babi memiliki arti suatu hewan yang biasanya itu kita ketahui memiliki sifat yang rakus dan makannya itu banyak. Nah, tetapi dalam hal ini mama Anda mengatakan bahwa teman Anda ini memiliki sifat seperti babi, yang dimana hal tersebut itu menurunkan harga diri orang lain dan kemungkinan juga menyakiti perasaan orang lain. Yang terakhir ini ada talk stoppers. Nah, talk stoppers ini biasanya digunakan ketika pelaku power plays tidak ingin adanya orang lain itu menyampaikan pendapat mereka. Seperti contohnya ketika kita sedang ada di suatu diskusi grup, kemudian ada teman saya yang menyampaikan pendapat, namun saya langsung memotong pernyataan teman saya itu. Ataupun mungkin saya langsung memindahkan topik percakapan dari percakapan yang teman saya sedang omongkan ke percakapan yang lain. Nah, hal itu juga membuat teman saya menjadi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dia, dan jadinya pendapat dia itu tidak tersampaikan. Karena saya tidak ingin bahwa teman saya ini menyatakan pendapat dia. Oleh karena itu, maka ini disebut talk stoppers, yang dimana jadinya pemikiran ataupun mungkin pendapat teman saya itu jadinya terhenti. Nah, untuk penyalahgunaan kekuasaan sudah berakhir di sini. Kemudian sekianlah presentasi dari kelompok 10 mengenai penyalahgunaan kekuasaan. Semoga berguna bagi Pak Brahma dan teman-teman semuanya.
Terima kasih.